Kami akan bergabung kembali dengan rekan Sarifudin untuk menyampaikan laporan secara langsung acara forum group discussion dari kantor Kejati Sulawesi Selatan. Rekan Sarif, silakan. Baik, terima kasih rekan Idam. Seperti tadi saya laporkan bahwa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, tepatnya di lantai 8 ini, akan berlangsung fokus grup diskusi yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Ini dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023 tanggal 9 Desember lalu. Dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menggelar fokus grup diskusi ini dengan menghadirkan baik akademisi, praktisi hukum dan juga aktivis anti korupsi. Dan suasana di ruangan aula lantai 8 ini, pendengar, sudah ada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Leonard Ebenezer Simanjuntak dan juga Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Tadungallo dan para hukum, mahasiswa dan juga organisasi kemasyarakatan. Selamat datang kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi berada Sulawesi di ruangan Selatan, untuk Bapak Leonard ikut Ebenezer dalam Simanjuntak, diskusi membahas bagaimana solusi pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan. Selamat datang kepada Tentunya akan Wakil memberikan Kepala masukan Kejaksaan Tinggi kepada Sulawesi pihak Kejaksaan Selatan, Tinggi untuk Bapak Seto memberantas Dung korupsi Allah di Sulawesi yang Selatan. kami hormati. Dan pendengar, Selamat datang kepada Dekan mengikuti Fakultas Universitas Hasanuddin pembukaan atau yang mewakili acara diskusi Bapak Profesor di Dr. Irwansa Kejaksaan Sarjana Tinggi Sulawesi Hukum, Selatan, Master Hukum. tepatnya di Selamat datang aula lantai kepada 8 Kejaksaan Tinggi. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin atau yang mewakili Dr. Sapriyadi. Selamat datang Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa atau yang mewakili Profesor Dr. Ruslan yang kami hormati. Selamat datang Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Bapak Profesor Dr. Haji Laude Hussein Sarjana Hukum, Master Humanis. Selamat datang kepada antropolog dan budayawan, Bapak Dr. Tasrifin Tahara, Master Sains. Selamat datang kepada penggiat anti korupsi, Bapak Jusman AR Sarjana Hukum yang kami hormati. Selamat datang kepada Ketua Pengurus Wilayah Nadatul Ulama Sulawesi Selatan, Bapak Hamzah Harun yang kami hormati. Selamat datang kepada Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan atau yang mewakili Bapak Muhammad Saiful Saleh. Selamat datang kepada Ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Bapak Afrif Yandi yang kami hormati. Selamat datang kepada Ketua Persatuan Gereja Indonesia PGI Sulawesi Selatan atau yang mewakili Lembaga Studi Kebijakan Publik LSKP, Bapak Amril Haris yang kami hormati. Selamat datang kepada Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Negeri Makassar yang kami hormati. Selamat datang kepada Ketua BEM Fakultas Hukum Syari'i UIN yang kami hormati, para asisten, para kepala kejaksaan negeri se-Sulawesi Selatan, beserta jajaran yang mengikuti secara daring virtual, para koordinator Kabak TU pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Para peserta undangan dan hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam acara Fokus Group Discussion FGD dengan topik pencegahan tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023 pada hari ini, Kamis tanggal 14 Desember 2023 bertempat di Aula Adiaksa, lantai 8, Gedung Kejaksaan Tinggi, Sulawesi Selatan. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mar Adiaksa. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita memulai acara Fokus Group Discussion ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Saya persilakan kepada petugas untuk memimpin kita dalam doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad
wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wal ikrami wa zini sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbana, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas berkah dan karunia yang telah Kau berikan sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam acara fokus group discussion dengan tema pencegahan tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan. Ya Allah, Engkau Maha Tahu segala yang tersembunyi. Kami memohon kepadamu agar senantiasa diberikan kemampuan untuk memahami bahaya dan dampak buruk dari tindakan korupsi. Berikanlah kami keberanian dan tekad untuk selalu memerangi dan mencegah korupsi, serta memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. Ya Allah, kami memohon agar Engkau memberikan kekuatan pada para pemimpin, aparat penegak hukum, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berikanlah mereka kebijaksanaan, integritas, dan kemurahan hati untuk selalu memperjuangkan kepentingan masyarakat serta menegakkan keadilan. Ya Allah, semoga setiap insan yang beriman selalu diberikan kesadaran tentang bahaya korupsi dan senantiasa mampu menjadi agen perubahan dalam mencegah dan memberantas tindakan tersebut. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami. Bimbinglah kami ke arah jalan yang benar dan jauhkanlah kami dari segala kemunafikan dunia. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Acara pertama akan dibuka dengan keynote speaker yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Dilanjutkan dengan acara panel session yang akan dipandu oleh moderator dan terakhir penutup. Baiklah, kita langsung saja. Saya persilakan dengan hormat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak Leonard Eben Essen, untuk memberikan keynote speaker kepada Bapak. Waktu dan tempat, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, saya singkat saja, segenap pembicara, penanggap dan peserta FGD di sini hadir dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atau yang mewakili, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas atau yang mewakili, Dekan Fakultas Hukum Universitas Busowa atau yang mewakili, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, hadir ya Pak, atau yang mewakili, dari antropolog yang kami hormati Bapak Dr. Tasrifin Tahara, terima kasih Pak sudah hadir. Penggiat anti korupsi Bang Jusman AR, terima kasih Bang sudah hadir. Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati dan muliakan Ketua PWNU Sulawesi Selatan,
Ketua Muhammadiyah Sulawesi Selatan, Ketua Persatuan Gereja Indonesia Sulawesi Selatan. Terima kasih Bapak sudah hadir. Di sini juga hadir dari Direktur Eksekutif Daerah Walhi. Terima kasih sudah hadir. Direktur Anti Korupsi Komite atau ACC Sulawesi Selatan, Bapak Abdul Kadir. Kemudian Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Direktur Pusat Kajian Kejaksaan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Fajrullah Jurdi, yang sekaligus hari ini sebagai moderator. Sekretaris Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum Unhas, Bapak Aswin Anas. Yang saya hormati juga hadir dari Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik atau yang mewakili para ketua BEM, baik itu Fakultas Hukum Negeri Makassar, dari Syariah UIN. Yang kami hormati dan banggakan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, para asisten, Kabak TU, dan seluruh pegawai Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Yang saya banggakan pula di sini Bapak Ibu sekalian, secara virtual hadir para kepala kejaksaan negeri dan jajaran dan kepala cabang kejaksaan negeri beserta jajaran se-Sulawesi Selatan mengikuti lewat Zoom meeting. Segenap panitia FGD yang saya hormati dan khususnya panitia dari Pusat Kajian Kejaksaan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua untuk berkumpul dalam suatu kebersamaan di Baruga Adiaksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini saya selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan mengucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Focus Group Discussion atau FGD dengan tema Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Sulawesi Selatan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia tahun 2023. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di sela-sela kesibukan Bapak Ibu pada hari ini. Serta saya juga memberikan penghargaan kepada seluruh panitia dan pihak-pihak lain yang telah berusaha dengan kerja kerasnya untuk menyelenggarakan kegiatan yang sangat penting ini bagi Sulawesi Selatan yang kita cintai. Mohon maaf yang terhormat dan saya banggakan rekan-rekan media, mohon maaf ada di belakang. Para hadirin yang berbahagia, semua kita yang hadir di ruangan ini serta seluruh masyarakat menyadari bahwa kejahatan korupsi saat ini bukan lagi digolongkan sebagai suatu kejahatan biasa, tetapi sudah masuk dalam golongan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Mengapa disebut extraordinary crime? Karena perbuatan korupsi dilakukan tidak hanya oleh penyelenggara negara atau pemerintah saja, tetapi perbuatannya telah sistematis dan terstruktur, serta sudah merebak ke seluruh tatanan lapisan atau tingkatan di masyarakat. Dan perbuatan korupsi ini tidak hanya merugikan negara atau pemerintah saat ini, namun sudah masuk dalam kejahatan yang merugikan perekonomian negara, serta telah mengkhianati Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, di mana kesejahteraan umum masyarakat sebagai tujuan bangsa Indonesia merdeka telah dikorupsi atau dijarah. Bahkan kejahatan korupsi ini telah merusak sendi-sendi akar budaya maupun akar iman kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sangat mulia. Artinya saya ingin menyampaikan bahwa kejahatan korupsi saat ini tidak hanya kita lihat dari aspek kejahatan terhadap keuangan negara atau pemerintah, tapi meluas telah terjadi perubahan paradigma oleh para pelaku korupsi, di mana mereka telah melakukan kejahatan terhadap Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, serta kejahatan terhadap akar budaya
dan akar iman terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, hari ini kita berkumpul bersama dengan hati dan niat yang sama, sebagaimana kita dapat menghasilkan strategi yang luar biasa. Tidak bisa dengan biasa saja, tetapi harus luar biasa untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan. Kami dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ingin mendapatkan masukan dari berbagai kalangan akademisi atau para ahli, praktisi dan para pihak terkait seperti kelompok pakar, budayawan, aktivis dan kelompok keagamaan, agar ke depan kita secara kolaboratif dapat melakukan tindakan-tindakan progresif dan inovatif serta terukur melalui upaya seperti diagnostik, preemptif dan preventif serta represif guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan. Para peserta FGD yang berbahagia, pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023 ini, Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia telah memerintahkan seluruh jajaran kejaksaan untuk mengusung tema Maju Membangun Negeri Tanpa Korupsi. Tema tersebut memiliki filosofi mendalam sebagai pelecut bagi setiap elemen masyarakat serta aparat penegak hukum untuk senantiasa bahu-membahu, bersinergi dengan semangat serta daya juang yang sama dalam memerangi kejahatan rasuah di Indonesia. Selain itu, tema tersebut merupakan bentuk refleksi pola pikir serta pola tindak progresif dari setiap aparat penegak hukum, khususnya jajaran tindak pidana khusus, untuk terus menyempurnakan pelaksanaan tugas penanganan perkara tindak pidana korupsi di seluruh penjuru negeri demi kemajuan pembangunan di negeri ini. Dalam sambutannya, Bapak Jaksa Agung menekankan momentum peringatan Hari Anti Korupsi menjadi stimulus komitmen kejaksaan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia sebagai garda terdepan yang memiliki peran penting dan vital dalam penegakan hukum harus mampu menangkap asa dan harapan masyarakat yang mendambakan pemerintahan yang bersih. Hal tersebut hanya dapat dicapai melalui upaya tidak berkesudahan untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas penanganan perkara dengan bertindak secara profesional dan proporsional serta selalu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut menjadi tekad kami selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang sampai hari ini saya sudah bertugas 10 bulan berserta jajaran Kejaksaan Tinggi se-Sulawesi Selatan yang telah diberikan amanah oleh pimpinan dan khususnya amanah masyarakat Sulawesi Selatan untuk memastikan kejaksaan harus hadir di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan. Upaya ini telah kami sampaikan kepada seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dengan menyampaikan 3 pilar strategi, yaitu yang pertama, strategi pilar kepemimpinan melalui konsolidasi, optimalisasi, dan public trust. Pilar kedua, terkait strategi kinerja melalui kolaborasi, inovasi, transformatif, dan adaptif. Dan pilar ketiga, yaitu strategi penguatan kearifan lokal melalui 3S, yaitu sipaka tahu, menghormati, sipaka lebih saling menghargai, dan sipaka inge saling mengingatkan, dengan didasari fondasi 5K, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja cepat, kerja tuntas, dan kerja dengan hati, agar seluruh jajaran satu derap langkah mewujudkan asa dan harapan masyarakat, yaitu dari Sulawesi Selatan untuk Indonesia, di mana Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menjamin tegaknya hukum dan melindungi kepentingan umum serta mewujudkan public trust. Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan jajaran, saat ini terus berubah dan terus berupaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum serta mengawal pembangunan khususnya di Sulawesi Selatan. Seluruh peserta FGD yang berbahagia, mohon maaf kalau ini nanti ada pengutipan yang salah, nanti mungkin diperbaiki, tapi mudah-mudahan data ini akurat.
karena data korupsinya cukup berkembang sampai dengan kemarin. Data ini per tanggal posisi 15 Desember. Saya ingin menyampaikan dalam upaya penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi dalam tahun 2023, posisi tanggal 15 Desember 2023. Kejaksaan Tinggi telah menangani penyidikan tindak pidana korupsi sebanyak 30 perkara untuk khusus Kejaksaan Tinggi, dengan jumlah tersangka sebanyak 30 orang, dengan rincian dari tersangka tersebut penyelenggara negara sebanyak 4 orang, pejabat BUMN atau BUMD sebanyak 12 orang, swasta sebanyak 12 orang, dan kepala desa sebanyak 2 orang, dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar 122 miliar 902 juta 942.725 rupiah. Sedangkan penyidikan di seluruh kejaksaan negeri dan cabang kejaksaan negeri Sulawesi Selatan, jumlah penyidikan tindak pidana korupsi sebanyak 86 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 51 orang, dengan rincian penyelenggara negara sebanyak 22 orang, pejabat BUMN BUMD sebanyak 3 orang, swasta sebanyak 24 orang, tenaga honor sebanyak 1 orang, dan tenaga P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebanyak 1 orang, dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar 74 miliar 510 juta 695.873 rupiah. Dari data tersebut, maka total penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan tahun 2023 tersebut sebanyak 116 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 81 orang, dengan rincian penyelenggara negara sebanyak 26 orang, pejabat BUMN BUMD sebanyak 15 orang, swasta sebanyak 36 orang, kepala desa sebanyak 2 orang, tenaga honor sebanyak 1 orang, dan tenaga PPK 1 orang, dengan total kerugian 197 miliar 413 juta 638.598 rupiah. Ini masih posisi 15 Desember Bapak Ibu, karena masih terus perhitungan kerugian negara ditambah yang sedang kami sidik hari ini. Data di atas tersebut sangat memprihatinkan kita semua, bahwa pelaku tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, pejabat BUMN atau BUMD, serta swasta atau pelaksana proyek saja, akan tetapi sudah dilakukan kepala desa dalam kasus mafia tanah yang kami tangani, dan serta dilakukan oleh tenaga honor dan tenaga P3K Pak. Artinya sudah merambat sampai ke bawah. Selain itu, jumlah kerugian negara kalau kita perhatikan tadi sebesar 197 miliar 413 juta 638.598 rupiah, merupakan angka yang cukup besar, yang seharusnya bila uang tersebut tidak dikorupsi dapat digunakan untuk membangun kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan di seluruh kabupaten kota. Kalau kita lihat sebagai contoh perbandingan pada BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021, kalau kita perhatikan PAD Kabupaten Toraja saja sekitar 45 miliar, dengan jumlah penduduk 268.198 orang. Kita lihat PAD Kabupaten Selayar sekitar 54 miliar, jumlah penduduknya 139.145 orang. Kalau kita lihat PAD Kabupaten Engrekang hanya sekitar 73 miliar dengan jumlah penduduk 230.622 orang. Artinya dengan jumlah kerugian keuangan negara tersebut sekitar 197 miliar sampai posisi saat ini, itu kita dapat membangun 3 kabupaten di Sulawesi Selatan Bapak Ibu sekalian, serta bisa mensejahterakan rakyat kita di Sulawesi sebanyak 637.965 orang. Ini data yang sangat memprihatinkan bagi kita. Hadirin peserta FGD yang saya hormati, nanti data ini pembicara pertama nanti Pak Waka akan menyampaikan gambaran-gambaran kegiatan kita selanjutnya. Hadirin peserta FGD yang saya hormati,
Izinkan saya pada kesempatan ini mengajak dan mengingatkan kita semua terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia, dan bukan hanya sebuah ideologi, tetapi Pancasila merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sistem hukum Indonesia di mana sebagai hukum dasar tertulis paling tinggi dan merupakan norma hukum tertinggi. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang mengikat bagi pemerintah dan setiap warga negara. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi jelas telah membuktikan dampak yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, serta telah menghambat aspek pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional, sehingga kejahatan korupsi jelas-jelas telah bertentangan dan pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Demikian halnya pula akibat dari dampak korupsi telah mencederai prinsip dan nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Izinkan saya mencoba mengingatkan kita semua akan nilai-nilai luhur masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya kebudayaan masyarakat Bugis sebagai salah satu kebudayaan tertua di Nusantara. Mohon maaf kalau nanti pengucapan saya yang salah, mohon dimaafkan. Dari beberapa buku yang saya baca dan beberapa nilai-nilai budaya yang terkenal di masyarakat Bugis, yaitu kejujuran, alempureng, kecendekiaan, amakang, kepatutan, asitinajang, keteguhan, agetenggeng, usaha, reso, dan malu, siri. Namun saya tertarik terkait prinsip moral yang dipegang kuat oleh masyarakat Bugis Makassar, yang telah mendasari segala aspek kehidupan mereka dan tertanam di dalam diri rakyat Bugis Makassar, yaitu Pangga Dereng. Ini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih pegawai saya nih Pak. Tapi saya coba membuka terus, membaca-baca, makanya saya hadirkan Pak Budayawan. Saya mudah-mudahan dapat buku nanti Pak yang lebih. Saya tertarik dengan Pangga Dereng ini. Konsep Pangga Dereng ini meliputi sistem norma, tata tertib, dan aturan-aturan adat yang mengatur tingkah laku setiap orang dalam lingkungan sosialnya. Selain itu, menurut Latoa, ini adalah lontarak yang dalam kepustakaan Bugis berisi kumpulan ucapan-ucapan petuah dari raja-raja dan orang-orang bijaksana Bugis Makassar dari zaman dahulu, bahwa kejayaan negara ditentukan oleh moralitas manusia, yang sehingga setiap orang harus berkata yang baik, bertingkah laku yang baik, peradilan harus jujur, janji ditepati, hukum-hukum dari pemerintah tegas dan pasti, serta para warganya harus saling menghormati. Luar biasa nih Pak. Makanya mohon izin Bapak, saya sampai buku Ilaga Liga itu saya sampai dapat Pak. Bukunya tebal, sedang saya pelajari, saya baca itu Pak. Ini mudah-mudahan teman-teman masyarakat, khususnya anak buah saya yang ada di Sulawesi Selatan, coba kembali membaca ini nih. Luar biasa Pak. Di Tanah Batak nggak ada nih Pak. Di Sulawesi Selatan Pak. Buku itu semua saya baca, semua saya kumpulin dulu, saya lihat itu Pak. Dan mohon maaf izin, mungkin karena saya sudah dinobatkan di Bone Pak, dan di Kajang, sehingga hati saya saat ini, hati saya Sulawesi Selatan. Seolah-olah ini rumah saya yang kedua setelah Sumatera Utara Pak. Itu kira-kira. Dan terakhir saya ingin mengingatkan kita akan filsafat orang Bugis dengan budaya 3S yang tadi saya sebutkan. Sipaka Tau, Sipaka Lebi, dan Sipaka Inge, yang merupakan kearifan lokal dan memiliki sebuah arti saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengingatkan. Mudah-mudahan ini nanti bisa melihat dari sisi ini Bapak Ibu sekalian, kenapa korupsi kita ini masih ada Pak. Kalau nanti mungkin dari Pisus bisa menyampaikan dari pelaku tadi, berapa masyarakat mohon maaf
masyarakat kita dari asal suku Sulawesi Selatan yang melakukan korupsi, Pak. Itu kita identifikasi, Pak. Nah ini, karena kita lupa, Pak, 3S ini, saling menghormati hak rakyat, saling menghargai hak masyarakat, saling mengingatkan. Akhirnya pelaku koruptif ini sangat-sangat marak, Bapak Ibu sekalian. Saya berharap kita semua kembali menjunjung tinggi beberapa prinsip dan nilai-nilai masyarakat Bugis Makassar yang telah ditanamkan nenek moyang kita terdahulu dalam kedudukannya sebagai pemimpin maupun sebagai masyarakat. Khususnya upaya kita bersama untuk selalu berbicara dengan hati, tidak melakukan perbuatan korupsi, namun selalu berupaya untuk mewujudkan masyarakat Sulawesi Selatan yang sejahtera dan berkeadilan. Ini Bapak Ibu sekalian, kenapa saya sampaikan tekankan dengan hati? Karena apapun sistem, apapun aturan yang kuat, kalau kita tidak bicara dengan hati, Pak, kalau kita selalu berbicara dengan hati, maka perbuatan apapun pasti bisa kita lakukan. Dan ini luar biasa, Pak. Ketika saya jadi Kajati Banten, Pak, saya ketemu dengan Abuya Mutahadi. Saya ketemu dengan Abuya Munfasir, khususnya Abuya Munfasir. Beliau menyampaikan kepada saya, teruslah bicara dengan hati. Hati, Pak. Iman itu hati kita berbicara. Ini yang harus kita coba, Pak. Sehebatnya penegak hukum memberantas, melakukan pencegahan, upaya-upaya kita, kalau kita tidak bicara dengan hati, pasti, Pak. Karena itu saya sudah mintakan dengan tegas kepada seluruh jajaran saya, dan hari ini juga kembali saya ingatkan, tidak ada satu jajaran saya selama saya kepemimpinan saya yang bermain proyek, Pak. Bapak laporkan saya apabila ada anggota saya yang mencoba bermain-main menitip proyek di Sulawesi Selatan ini, mencoba meminta-minta uang dari kasus perkara, pasti saya tindak tegas, Pak. Karena itu komitmen saya dan itu janji saya di para ustadz, ulama, pendeta, pemimpin Hindu, Buddha. Itu janji saya, Pak. Ini yang saya sudah tegaskan kepada seluruh jajaran saya. Jangan bermain itu. Karena apapun, Pak, ketika saya jadi juru bicara Jaksa Agung, beliau mengatakan, saya ingin mengembalikan marwah kejaksaan. Itu saya pegang teguh, Pak. Karena itu mohon bantuan kita juga masyarakat untuk tidak mencoba-coba memberikan sesuatu kepada jajaran saya. Karena hati, Pak, iman itu bisa goyah, Pak. Tapi kalau tidak dimulai dengan mencoba, mudah-mudahan jajaran saya. Namun kalau kita lihat data tadi, Pak, saya yakin dan percaya, saya bangga di Sulawesi Selatan. Anggota saya komitmen yang luar biasa, Pak. Saat ini mereka tidur, kerja, itu sudah sampai subuh pagi hari. Karena itu penanganan perkara hari ini cukup drastis di tahun 2023 ini. Namun kami menyadari, Bapak Ibu sekalian, kami tetap manusia biasa yang kurang, pasti ada kekurangan, yaitu kekurangan tenaga, kesehatan perlu kami jaga, sehingga apapun laporan-laporan masyarakat belum semua bisa kami tindak lanjuti. Itulah kekurangan kami, Bapak Ibu sekalian. Dan percaya, Pak, tadi saya katakan kejaksaan berubah, Pak. Di bawah kepemimpinan Bapak Jaksa Agung, beliau menegaskan mengembalikan marwah itu. Dan hal ini sudah kita lihat semakin naiknya kepercayaan publik kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Ini mohon bantuan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, mari kita mewujudkan semangat dari Sulawesi Selatan untuk Indonesia maju membangun negeri tanpa korupsi. Akhir kata, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, fokus group discussion dengan tema pencegahan tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2023 secara resmi saya buka. Semoga FGD ini dapat merumuskan peta korupsi serta pandangan dan strategi pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan untuk menjadi program strategis, taktis, dan operasional Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di masa yang akan datang, serta bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Selatan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian serta pelayanan kami
kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang sudah menyampaikan keynote speak sekaligus sebagai pembuka acara FGD kita kali ini. Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan kita pada hari ini, kegiatan FGD kita diliput dan disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia. Baik, marilah kita menuju ke acara inti kita yaitu parallel session yang akan dipandu oleh moderator dengan hormat Bapak Fajrul Rahman Jurdi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, slide pertama Pak Kajati tadi itu mirip pidato penerima Nobel, dalam dan penuh dengan nilai-nilai filosofis. Jadi saya merinding tadi Pak Kajati ketika melihat slide pertama dan itu luar biasa. Saya tidak tahu ini kayaknya dari perenungan yang mendalam dan jangka panjang karena kalimat-kalimatnya penuh dengan nilai-nilai filosofi di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, tadi MC sudah mengingatkan bahwa acara kita disiarkan langsung oleh RRI Makassar, Programa 194,4 FM dan YouTube. Saya baru buka YouTube-nya, memang langsung disiarkan sehingga dan juga diikuti oleh 24 Kajati dan Kajari, 24 Kajari dan Bapak Ibu ada para asisten, Bapak Ibu jaksa yang ada di Kejati Sulsel. Bapak Ibu sekalian, dengan segala hormat keempat narasumber mohon izin untuk naik ke atas. Izin Pak Wakajati, kemudian Pak Dr. Tasrifin Tahara, Profesor Dr. Irwan Syah dan Kak Jusman untuk mengambil tempat masing-masing. Tabe. Oke, mari kita beri aplaus kepada keempat narasumber kita Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan atau mengatur lalu lintas diskusi kita. Yang pertama sekali adalah sebagaimana biasa, karena ini FGD dengan kejaksaan ini sudah beberapa kali Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah narasumber hanya menyampaikan materi paling lama 10 menit, jadi 7 sampai 10 menit. Lewat dari 10 menit mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya izin mengingatkan, bukan mengingatkan, kalau sudah 10 menit saya izin menghentikan supaya nanti karena ada 15 peserta penanggap aktif yang sudah menulis makalah, kami wajibkan untuk menulis makalah. Karena ini semacam in-depth Bapak Ibu sekalian, ini FGD in-depth, diskusi mendalam untuk mengukur bagaimana potensi pencegahan korupsi di Sulawesi Selatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah para penanggap ini nanti akan diberi kesempatan wajib untuk berbicara masing-masing mungkin antara 3 sampai 5 menit, nanti kita lihat waktunya. Sehingga Bapak Ibu sekalian dengan makalah yang ada untuk menyampaikan intisari dari materi atau makalah yang sudah Bapak Ibu buat. Baik Bapak Ibu sekalian, korupsi adalah, kita tahu bahwa korupsi adalah kejahatan extraordinary crime. Sebagian orang menyebut ini adalah kejahatan terhadap peradaban.
bukan hanya terhadap keuangan negara, tetapi juga terhadap pikiran manusia. Jika terhadap pikiran manusia yang destruktif itu adalah peradaban, itu yang jadi soal. Karena itu sisi-sisi korupsi tidak dapat dipandang bahwa yang rugi adalah negara ansih dari sisi keuangan dan perekonomian, tapi juga moral itu akan menjadi bagian penting yang dirugikan, yang didekonstruksi oleh perilaku jahat korupsi ini. Karena itu ada budayawan dan antropolog di sini yang kita hadirkan untuk memandang dari sisi manusianya dan memandang dari sisi budayanya. Sementara ada pembicara dari sosiolog hukum yang akan melihat dari sisi sosiologi hukumnya, dan tentu ada aktivis anti korupsi yang sudah di tingkat nasional begitu ya, sudah banyak koruptor yang berhasil beliau seret begitu, dan Pak Wakajati nanti akan berbicara data-data penting dari perilaku korupsi di Sulsel. Baik, kesempatan pertama kita beri kesempatan kepada Pak Wakajati. Izin Bapak 7 sampai 10 menit, waktunya singkat sekali, tapi beginilah diskusi kita karena banyak sekali yang akan mau berbicara nanti. Tabe. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Kajati yang sangat kami hormati, para narasumber, para penanggap, para tokoh agama, dan Bapak Ibu semua yang tidak saya sebut satu persatu karena mengingat waktu. Bapak Kajati menugaskan saya untuk dalam FGD ini memberikan potret sedikit terkait dengan penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi dari sisi praktisi atau penegakan hukum di tingkat internal Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu bidang kinerja pemerintah yang tingkat kepuasan masyarakatnya selalu menduduki peringkat yang terendah dari bidang lain. Bidang penegakan hukum selalu menempati urutan yang sangat rendah. Terakhir Litbang Kompas yang dirilis bulan Desember memperlihatkan bahwa bidang penegakan hukum menempati skor yang paling rendah dari bidang lain, yaitu 58%, yang sangat berbanding terbalik dengan skor yang dicapai oleh bidang politik dan bidang keamanan. Salah satu tolak ukur penilaian dari kepercayaan masyarakat tersebut adalah bidang penegakan hukum terkait dengan salah satunya adalah praktek suap yang begitu marak, praktek jual beli hukum, dan salah satu adalah terkait dengan aspek pemberantasan korupsi. Di samping aspek persamaan hak di hadapan hukum. Di mata masyarakat, praktek suap dan jual beli hukum itu sangat menjadi dominan dalam penilaian aspek penegakan hukum. Di Indonesia dapat kita ukur bagaimana pemberantasan tindak pidana korupsi itu berdasarkan hasil dari Transparansi Internasional, merupakan lembaga non pemerintah, non profit yang menggagas tentang bagaimana ketidakadilan yang diakibatkan oleh korupsi. Indonesia saat ini menduduki urutan yang ya kalau di tingkat korupsi di Asia Tenggara kita berada pada posisi kelima terburuk. Sedangkan IPK kita merosot 4 digit dari tahun 2018 hingga sekarang ini. Yang dirilis tahun 2022 kita mencapai angka 34. Sementara 5 tahun sebelumnya kita sudah mencapai angka 38. Angka 38 skor itu, skor IPK itu menempatkan Indonesia pada urutan ke-89 dari 180 negara. Nah saat ini
IPK kita merosot dan mungkin ke depan akan semakin merosot mengingat kejadian-kejadian yang terjadi di tahun ini begitu berpengaruh, apalagi terakhir ini lembaga korupsi anak kandung dari reformasi tahun 98, Ketua KPK telah ditetapkan jadi tersangka. Waktu saya di KPK kurang lebih 9 tahun, korupsi di KPK memang ada tapi kecil-kecil di tingkat bawah. Tapi sekarang ini memuncak hingga sudah pimpinan. Ini sesuatu hal yang sangat menyedihkan kita. Yang diukur dari IPK itu tentunya terkait dengan bagaimana survei, terkait dengan integritas, perilaku anti korupsi dan juga persepsi korupsi. Meskipun hasil survei kinerja pemberantasan korupsi, Kejaksaan memperlihatkan geliat yang tidak mundur, pantang menyerah, semangat merah putih. Di dalam keterpurukan penegakan hukum, Kejaksaan menunjukkan kinerja yang masih dalam 3 tahun terakhir ini merupakan lembaga yang terpercaya dari 3 lembaga penegak hukum yang ada. Ya, tepuk tangan dong. Untuk memotret sedikit lanjut paparannya terkait potret kasus korupsi di Sulawesi Selatan dengan profil dan profil pelaku dan modus yang ada, dapat kami sampaikan tadi sudah disinggung Bapak Kajati mengenai kinerja. Berapa perkara yang kami tangani cukup meningkat dari tahun lalu hanya 98 menjadi 113 perkara. Demikian juga dari sisi kerugian negara meningkat hampir 200%. Dari 90,1 miliar tahun 2002 menjadi 197,4 miliar, kurang lebih 200%. Demikian juga penanganan perkara dari 96 ke 116, lebih dari 100%. Lanjut. Ya. Dari penanganan perkara ini beberapa hal yang menjadi penekanan terkait dengan direktif Presiden. Itu terdapat 11 perkara, 9 perkara terkait dengan mafia tanah, 2 perkara terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Kemudian dari sisi penyelamatan atau berapa yang dapat di recovery dari penanganan perkara tindak pidana korupsi, sampai sekarang ini masih dalam angka 21,6 miliar. Ada beberapa bidang tanah dan rumah serta kendaraan yang disita dari pelaku tindak pidana korupsi. Lanjut. Bentuk-bentuk korupsi yang terkait dengan mafia tanah biasanya terkait dengan ganti rugi. Kemudian dengan markup, pembebasan tanah, kemudian penggelapan tanah negara. Kemudian juga terkait dengan ganti rugi. Ganti rugi ini bisa di markup nilainya, bisa juga hak alas haknya itu dipalsukan sebagai pemilik hak sehingga mendapatkan ganti rugi. Kemudian juga terdapat penyalahgunaan bantuan yang terkait dengan bantuan sosial. Terjadi di Kabupaten Maros yang sedang ditangani, dan juga ada penyalahgunaan subsidi pupuk yang ditujukan untuk peningkatan ekonomi petani, untuk meningkatkan produktivitas juga terjadi di Kabupaten Luwu, dan sebetulnya beberapa daerah masih dalam tahap penyelidikan. Lanjut. Strategi yang dilakukan Kejaksaan merupakan simultan pemberantasan korupsi, tidak saja dari sisi penindakan atau represifnya, tetapi juga menekankan pada pencegahan. Dilakukan melalui penyuluhan hukum, pendampingan proyek-proyek strategis pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, juga
secara internal juga diinternalisasi terkait dengan peningkatan integritas melalui pembangunan zona integritas, wilayah bebas korupsi dan melayani. Kalau dari sisi represif tentunya apa yang telah disampaikan dalam tahap penindakan, kemudian juga dalam strategi ini dikombinasi dengan bagaimana memulihkan atau mengembalikan sebanyak-banyaknya hasil korupsi dengan menerapkan TPPU dan kemudian juga melakukan penyitaan yang sebanyak-banyaknya yang bisa diperoleh. Lanjut. Strategi pencegahan, penegakan hukum tindak pidana korupsi, karena begitu masifnya modus-modus tindak pidana korupsi, maka Jaksa Agung menginstruksikan agar penegakan tindak pidana korupsi itu berfokus pada tindak pidana korupsi yang terkait atau berdampak langsung dengan kehidupan masyarakat banyak. Kemudian juga terkait dengan kerugian keuangan negara yang begitu besar, proyek-proyek yang begitu besar untuk pembangunan satu daerah yang diduga korupsi atau menyalahgunakan keuangan negara yang besar. Kemudian yang terkait dengan perekonomian negara, ini baru dilakukan di tingkat Kejaksaan Agung oleh Jampitsus. Di daerah sampai sekarang ini belum ada yang menindaklanjuti tindak pidana yang mengakibatkan kerugian perekonomian negara. Tapi di Kejaksaan Agung di dalam kasus lahan sawit di Riau, kemudian impor tekstil dan impor gula diterapkan pasal ini. Kemudian pelaku, dari sisi pelaku menyasar juga pelaku dari segi pelaku dari korporasi, karena korporasi rata-rata pada BUMN juga banyak melakukan atau menggunakan fasilitas negara dengan nilai keuangan yang sangat besar, dan juga menerapkan pasal TPPU di dalam penanganan perkara tipikor. Kemudian penanganan tipikor justru diharuskan atau diharapkan mampu mengangkat atau memulihkan perekonomian negara atau pemulihan ekonomi pasca kita mengalami pandemi. Lanjut. Nah, saya ingin sedikit memperlihatkan untuk menjadi bahan renungan kita sedikit kaleidoskop perkara korupsi yang melibatkan birokrat ataupun politisi atau tokoh asal Sulawesi Selatan yang pernah ditangani sebagian besar di KPK. Silakan. Nah, ini adalah tokoh-tokoh kita yang terkait dengan kasus Hambalang, ya, menyebabkan kerugian negara 463 miliar. Baik, lanjut, silakan diputar saja secara terus-menerus sampai terakhir. Ya, ini semua menunjukkan bahwa tokoh-tokoh kita yang harusnya menjadi panutan, menjadi role model dan orang yang kita banggakan duduk di tingkat pemerintahan pusat, berada di posisi sentral negara justru karena integritas dan mungkin tidak membawa budaya dari daerahnya yang kita banggakan, seperti yang disampaikan Bapak Kajati tadi, budaya syirik. Makanya Bapak Bardin Lopa almarhum menyampaikan bahwa banyak yang salah jalan tapi merasa tenang karena banyak teman-teman yang sama-sama salah. Beliau menyampaikan bahwa beranilah menjadi benar meskipun sendiri. Lanjut. Nah, saya ingin juga menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Albert Einstein, bahwa kejahatan itu sebetulnya bukan juga disebabkan oleh hebatnya para pelaku kejahatan, tetapi justru karena diamnya orang-orang baik dan tidak berbuat apa-apa, hanya berkomentar, hanya mengkritik, hanya berdemo, tetapi tidak melakukan sesuatu apa yang harus dilakukan. Demikian barangkali pemaparan singkat saya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Wakajati. Sekali lagi kami mengingatkan kepada para pemirsa
bahwa acara FGD kita disiarkan secara langsung oleh RRI Makassar, program 194,4 FM dan YouTube bagi Bapak Ibu yang mau menyaksikan langsung YouTube-nya RRI Makassar. Baik, terima kasih Pak Wakajati, tepat waktu 10 menit lebih sedikit. Kita beralih ke Pak Jusman. Beliau adalah tokoh anti korupsi kita dan ini gerakan jalanan yang dibangun oleh Pak Jusman AR ini luar biasa dan berhasil gitu ya, berhasil membawa beberapa orang ke pengadilan dan sudah diadili. Kepada Pak Jusman, waktu 7 sampai 10 menit, mohon izin kalau lewat 10 menit kami mengingatkan. Tabe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kajati, abang saya yang saya hormati, Bapak Waka, para narasumber, dan rekan-rekan dari ada saya dari Muhammadiyah NU ya, izin saya secara pribadi ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini sebenarnya sangat strategis, mengingat memang bertepatan dengan momentum Hakurdia. Ya, saya mau bahasakan begini bahwa sudah dimanapun kejadiannya, ketika kita ingin membahas suatu perkara korupsi, baik dalam bentuk upaya pencegahan maupun penindakan, selalu saja pasti ada hambatan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa di Kejaksaan pun kegiatannya juga ada hambatannya. Yang tadinya ada agendanya hari Rabu, kemudian molor hari Kamis. Tapi itulah merupakan ujian dan itulah saya kira kalau orang lain memaknai sebagai suatu tantangan, kalau kami penggiat anti korupsi itu adalah motivasi. Ibarat kata, izinkan saya berilustrasi sedikit. Sering kita mendengar, sering kita mendapat pertanyaan dari manapun, Pak Jusman ngapain terus suarakan anti korupsi? Sudah hampir 30 tahun. Kenapa tidak pernah berhenti menyuarakan, bahkan terlibat melaporkan perkara korupsi? Ada saja KPK masih tetap ada korupsi. Ada saja kejaksaan masih tetap ada korupsi. Ada kepolisian juga masih ada korupsi. Ada NGO anti korupsi juga masih ada korupsi. Jawaban sederhananya bagi kami adalah, coba bayangkan andai yang disebutkan tadi tidak ada, bagaimana parahnya korupsi itu. Jadi artinya adalah kalau itu adalah cemoohan, kalau itu adalah cacian, maka itulah menjadi kami bangkit. Saya sedikit ingin mengulas Pak Jurul. 2002 saya kembali ke Makassar dari Jakarta. Saya hampir 10 tahun di Jakarta. Saat itu di sana ada lembaga namanya Peduli HAM yang kebetulan 96 dibubarkan oleh rezim saat itu, adalah Soeharto. Berdirilah lembaga-lembaga anti korupsi lainnya. Kemudian 2002 saya kembali ke Makassar dan saya juga langsung mendaftar masuk mahasiswa Pasasarjana Unhas dan kemudian saya ikut pemilihan sebagai ketua forum mahasiswa Pasasarjana Unhas. Alhamdulillah saya sempat terpilih sebagai ketua forum mahasiswa Pasasarjana Unhas 2002-2005 yang kebetulan pengurus-pengurus saat itu salah satunya dari Korps Adiaksa, ada Pak Mahfud Manan, ada Pak Hamzah Taja. Jadi saat itu saya ketua, beliau bersama saya sebagai ada ketua 1, ada ketua 2, ada ketua 4. Artinya apa? Saya mau tegaskan di sini bahwa perkara korupsi bukan hanya semata menitik beratkan pada kewenangan aparat penegak hukum, pada kejaksaan itu. Saya mau bilang tegas begini bahwa sejalan dengan tema upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Sulsel, sebenarnya berkat ini sederhana sekali saya kira. Saya meyakini bahwa bapak yang hadir di ruang sini jauh lebih memahami sebenarnya apa yang harus dilakukan. Hanya kadangkala mungkin sering kita abai. Abainya ini banyak hal. Nah, nyambunglah apa tadi yang disampaikan Pak Kajati.
bahwa ada pesan, ada falsafah orang Bugis Makassar. Taruh ada, taruh gau. Bagaimana pernyataannya seiring dengan perbuatannya. Ini kayak yang kurang. Kemudian masih ada kelihatan khusus di Sulsel. Saya berani katakan Pak, ini ada budayawan. Ya, kadangkala kita diperhadapkan seseorang yang terperiksa, apalagi sudah berstatus tersangka, dia memutarbalikkan itu budaya. Ada salah satu oknum tokoh Sulsel kemarin, di saat dia ditetapkan sebagai TSK, dia langsung berkata, saya ada Bugis, saya Bugis Makassar, saya harus malu, saya akan pertanggungjawabkan. Prinsip taruh ada, taruh gau, jujur, maget temaca, bukan di situ substansi. Substansialnya pesan itu adalah bagaimana Anda ketika mendapat peluang kesempatan, jangan pernah salah gunakan kewenangan itu. Dan pengarah Republik Indonesia. Harusnya di situ tertanam budaya sirih. Diskusi di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang sedang berjalan saat ini, yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi di Sulawesi Selatan, dan saat ini sedang membahas bagaimana cara-cara ataupun juga solusi untuk mencari pencegahan korupsi di Sulawesi Selatan. Dan terkait dengan diskusi ini, saya akan wawancara dengan Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Bapak Jabal Nur, dan Pak Aspitsus, bagaimana dengan adanya diskusi ini akan dilahirkan dalam diskusi ini Pak Aspitsus. Harapan atau tujuannya diadakannya diskusi ini adalah untuk memberikan masukan atau pemikiran terkait dengan pencegahan dan penanganan korupsi yang bisa dari pandangan-pandangan dari pakar budayawan, pakar pidana, agama, untuk bagaimana menyelesaikan atau penindakan atau pencegahan di Sulawesi Selatan ini berjalan dengan secara simultan dan berjalan secara komprehensif. Jadi berjalan secara bisa diterima dengan adat-adat yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi makanya yang ikut ini adalah dari pakar hukum, dari budayawan, dari agama, Muhammadiyah dan NU, dan dari BEM. Jadi hampir dikatakan lengkap dari seluruh unsur yang ada di Sulawesi Selatan. Yang hadir ini dan yang akan memberikan masukan dan didiskusikan di acara ini, tentunya apakah ada nanti kesimpulan-kesimpulan dan dari masukan yang hadir baik dari audiens maupun juga dari narasumber, begitu Pak Asep Pejasus? Iya, sudah pasti masukan itu akan disimpulkan dan diramu secara komprehensif sehingga memberikan permasalahan korupsi itu bisa menjadi bahan bagi kami sebagai praktisi yang berkecimpung di dalam penegakan hukum, dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait penanganan korupsi itu berjalan dengan sesuai harapan-harapan yang ada di masyarakat. Sebagaimana tadi dikemukakan Pak Kajati, apa yang akan dilakukan tahun-tahun ke depan dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi khususnya di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Pak Aspitsus? Ya, mungkin bisa melahirkan pemikiran yang komprehensif tadi itu, sehingga apa yang dikatakan Pak Kajati bahwa bisa berbuat yang bagus, yang baik di Sulawesi Selatan untuk Indonesia, sehingga menjadi pedoman-pedoman dalam penanganan korupsi di Sulawesi Selatan, menjadi pedoman di tingkat nasional. Dengan adanya diskusi ini mungkin menjadi masukan kepada tingkat-tingkat pimpinan di atas, menjadi acuan untuk dalam penanganan korupsi.
Baik Pak Advisus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, diskusi ini tentunya kita harapkan untuk menjadi rule pemberantasan ataupun pencegahan korupsi di Sulawesi Selatan, khususnya untuk dilaksanakan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Advisus, selamat dalam diskusi ini, semoga menghasilkan solusi ataupun juga hal-hal yang dapat digunakan dalam mencegah dan pemberantasan korupsi. Terima kasih Pak Hafiz. Demikian pendengar, diskusi masih berjalan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk mencari solusi pencegahan korupsi di Sulawesi Selatan diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dan beberapa narasumber yang dihadirkan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan para audiens dan juga undangan yang akan memberikan masukan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan. Demikian dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di lantai 8, saya Saripudin dan kerabat kerja tim teknis Oki Rudianto dan juga Ruli dan juga Desti dan Yudi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Solusi pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan, dan Anda masih bisa terus menyimak kegiatan forum group discussion di YouTube channel RRI Makassar. Pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami di RRI Makassar, kanal informasi. Kak Jusman. Baik, selanjutnya ke budayawan kita, antropolog, melihat dari sisi manusianya. Ada yang menyebut bahwa manusia itu adalah zoon politikon, binatang yang berpolitik. Benarkah ketika mereka masuk dalam kekuasaan tiba-tiba berubah menjadi animal, berubah menjadi binatang? Silakan Pak Tasrifin. Baik, terima kasih moderator. Sebenarnya apa yang saya sampaikan saya hanya mengulang dari Pak Kajati dan Pak Wakil tadi. Saya juga berterima kasih pada kejaksaan yang sudah melirik bidang kami di antropologi, yang selama ini sebenarnya sudah lama menggaungkan tentang isu-isu korupsi dalam. Terima kasih. Nah, saya coba melihat dari perspektif sosial budaya, agak beda dengan budayawan. Saya antropolog tapi bisa menjadi budayawan. Nah, lanjut slide-nya, saya mulai paparan ini dengan melihat dari tinjauan historis adanya nilai budaya dan bagaimana upaya pencegahan. Saya kira siapapun sepakat bahwasanya korupsi itu satu tindakan yang menyalahgunakan kekuasaan. Dimanapun manusia, konon salah satu cara untuk menguji orang itu dengan memberi kekuasaan. Itu orang akan bisa berubah-ubah dimanapun dia. Makanya tadi Pak Kajati mengatakan sebuah korupsi itu sebagai kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime dalam sistem hukum kita. Sebenarnya dari dulu budaya Sulawesi Selatan sudah melihat itu. Ini bukan hal yang baru. Lanjut saya coba uraikan, ada beberapa kasus-kasus yang bisa saya tunjukkan dalam gejala global. Di Tiongkok itu abad ketiga sebelum Masehi sudah ada dinasti Qin, ketika ada yang korupsi dia kasih penalti. Bayangkan abad ketiga sebelum Masehi. Di India 2400 tahun lalu sudah lama korupsi. Kemudian di Yunani, di Athena sebelum abad kelima ada dewan namanya Areopagus.
Itu dewan yang melaporkan ketika ada tindakan korupsi di kalangan tetua-tetua adat itu. Berarti memang kejahatan-kejahatan itu sudah ada dari dulu. Nah, Indonesia pun patronalisme orang Jawa sudah ada. Bahkan di Buton, di kampung saya ada namanya Pebula dalam sistem kesultanan. Makanya sultan di sana simbolisasinya saku bajunya itu tidak ke atas, dia ke bawah. Supaya tidak menerima sogokan. Jadi ada simbolisasi sultan-sultan di sana di bawah, bukan di atas dia. Dia tidak gampang diberikan sesuatu. Nah, apa yang salah dalam problem kita, dalam kebudayaan kita? Lanjut. Nah, sebenarnya antropolog sudah lama melihat itu. Tahun 24 itu ada antropolog yang bernama Marcel Mauss. Dia meneliti di masyarakat Mikronesia. Dia mengistilahkan dengan istilah gift, pemberian atau hadiah. Jauh itu di Mikronesia ternyata sudah ada persembahan-persembahan kepada individu, kepada orang dalam rangka menguatkan relasi sosial. Orang diberi hadiah tapi dia akan merasa, oh ini sudah memberi saya, apa yang saya harus berikan sama dia. Dalam hubungan patronase, dia akan melindungi yang memberi itu. Nah, saya akan uraikan sebenarnya tidak ada juga budaya yang bagus, ada juga yang jelek. Tidak semua nilai budaya bagus, ada juga. Saya akan uraikan bagaimana pada tataran tertentu. Lanjut. Nah, bagaimana kita membiasakan sebenarnya? Sebenarnya kita juga terkadang memberi orang selalu mengharapkan ada imbalan. Selalu ada take and give. Kita membiasakan orang untuk menyontek, berbohong dan sebagainya. Sebenarnya kita juga dari awal memberikan pola internalisasi kita sejak dini. Selalu ada pamrih dalam kebiasaan kehidupan sehari-hari kita yang kadang kita tidak sadari. Bahkan, coba lanjut. Bahkan dalam masyarakat Bugis ada namanya makasui. Makasui itu memberikan sesuatu kepada bangsawan atau raja-raja atau bunggawa, baik itu hasil kebun atau hasil tangkapan, dengan harapan yang memberi ini akan melindungi. Orang akan merasa, oh dia bawakan saya hasil panennya, buah-buahan atau hasil tangkapan ikan, dengan notabene ke depan saya akan lindungi dia. Ada relasi yang terjadi sebagaimana diungkapkan oleh antropolog Marcel Mauss itu, bahwasanya saya punya kewajiban terhadap pemberian ini. Masalahnya itu kadang kita anggap biasa, makanya ada biasa di Jawa istilahnya bodawa sawer. Kalau Pak Kajati mungkin orang Batak mengenal silehontan lehon. Silehon-lehon itu. Kemudian di Gorontalo ada namanya sadaka. Di Gorontalo itu kalau pesta, kalau dia pejabat dikasih duit dia. Dan itu dianggap budaya. Ini satu. Kemudian orang Cina selalu melihat ada yang namanya angpao. Hampir tiap tahun kita diberi angpao. Kemudian panyori atau pasolo. Pasolo juga tanpa kita sadari. Itu karena ketika dia dicatat kita punya kewajiban terhadap yang memberi. Tergantung interpretasi kita dalam kebudayaan kita. Nah, kita juga sering di kantor-kantor mengenal ada uang bensin, ada uang lelang, ada uang pelicin, ada uang terima kasih, ada tip, ada uang komisi, ada uang pengertian. Mungkin banyak lagi yang saya tidak tahu. Tapi ada juga teman sering beritahu kepada saya kalau di kantor 1.000 dulu, 2.000 dulu. Maksudnya apa ini? Kalau 1.000 ternyata ada pengurangan jumlah. Ya, makanya banyak koruptor menukar rupiah itu dengan bentuk dolar, mungkin bagian dari kebiasaan ini, meminta 1 juta menjadi 1.000. Pengurangan nilai, kadang juga dalam bahasa-bahasa metafor yang kita sadari dalam kebiasaan kita ternyata ada metafor-metafor yang membiasakan kita untuk korupsi. Model inilah yang kadang, makanya banyak koruptor bukan lagi rupiah yang ditilap, dolar, supaya kelihatan ringan, ada pengurangan nilai. Nah, problemnya di sini di mana? Coba lanjut. Nah, bagaimana kekuasaan itu bekerja sebenarnya intinya di situ. Selalu ada relasi dalam patronase hubungan, bagaimana diamankan dan mengamankan. Bagaimana perilaku itu berorientasi pada kekuasaan sehingga individu itu dalam proses penyampaian tujuan pasti ada taking give, saling memberi. Istilahnya orang itu no freelance.
Tidak ada makan siang gratis katanya, selalu ada dalam kebudayaan kita, tidak bisa pungkiri itu. Dinamika inilah yang menunjuk pada bagaimana interaksi antara individu-individu dimanapun arena bekerja. Jangankan di kantor, birokrasi, di kampus juga banyak kecil-kecil karena kita sudah tidak sadari itu bagian dari kita. Karena ada proses relasi kuasa yang terjadi, ada satu relasi yang tidak simetris, tidak seimbang. Yang punya kekuasaan ini akan cenderung menyalahgunakan itu. Nah, lanjut. Nah, bagaimana nilai-nilai budaya ini? Kalau di Bugis dulu ada, tadi sudah diuraikan, Naye, Arongangen, Nasalangi, Sirie. Serakah itu akan merusak harga diri kita. Saya sepakat tadi. Ada elit, ketika dia ditangkap senyum-senyum dan dia mengatakan lagi metafor-metafor nilai budayanya. Itu satu, sekarang bukanlah, makanya itu katanya ada riset teman saya di UI dulu mengatakan penjara itu bukan lagi arena yang menakutkan, tapi penjara itu menjadi arena reproduksi status. Alumni Sukamiskin itu hebat-hebat sekarang. Iya, bukan, jadi ada perubahan makna. Kami antropolog melihat penjara itu bukan lagi satu alat untuk perbuatan yang aib dalam masyarakat kita, tapi arena reproduksi status. Karena masuk senyum, keluar juga senyum. Di dalamnya seperti hotel. Ya kan sama, lebih susah kita di kampus mungkin. Dikasih tugas kiri kanan, dia lebih banyak bahkan ada buka kelas jauh di dalam penjara. Orang bisa kuliah fakultas hukum dalam penjara di Sukamiskin. Nah, pada saat seperti ini, pada masa dahulu ketika orang, ada kasus di Bone ternyata saya dapat dalam Lontara, ternyata ada Seri Butae yang mempertahankan diri dan komunitas. Makanya ada yang dikenal Martin Roeri Adenna, ada satu Raja Bone yang dibunuh karena dia melakukan korupsi. Ya, ini nilai yang coba kita dalam rangka mempertahankan nilai siri tadi. Lanjut. Nah, sebenarnya ada juga pola dalam masyarakat Bugis ternyata dalam istilah memiskinkan. Pemiskinan itu ada dalam nilai-nilai budaya masyarakat Bugis, ada namanya makare soalu. Perbuatan yang sia-sia. Anda korupsi itu sia-sia. Bisa kamu mengambil uang panas, itu bisa anakmu yang sakit, bisa banyak penyakit yang muncul, bisa terbakar rumahmu, bisa hasil panen. Jadi kamu mengambil hak orang itu sama dengan kamu merugikan sendiri, tidak akan ada yang bisa kita ini. Sama dengan orang korupsi. Ditangkap kiri kanan dia banyak menyogok juga, akhirnya keluar juga uangnya sia-sia kan. Sebenarnya nilai-nilai budaya ini sudah ada dari dulu. Jadi proses pemiskinan itu ternyata dalam masyarakat Bugis sudah ada. Makanya cuma problemnya mengapa bangsawan atau pejabat elit di Bukit Makassar dulu bagus, karena dia tidak melakukan korupsi, tidak melakukan yang lain-lain, karena sebenarnya dia memiliki kewibawaan. Kenapa wibawa? Dalam rangka hubungan patronase, dia justru yang melindungi bawahannya, justru dia yang kalau dia tidak punya anaknya menikah, sakit dan sebagainya, atau dia yang memberi, sehingga ada wibawa di dalamnya. Jadi dalam Lontara itu bahkan sebenarnya tidak ada kasus-kasus, bahkan dalam menghadapi masalah yang sulit pun masyarakat petani di Sulawesi Selatan ada namanya pateseng, bagi hasil. Tidak punya duit, tapi dalam sistem pertanian kamu bekerja untuk saya kasih hasilnya. Tidak akan, dia tidak mengenal sistem korupsi di situ dalam kebiasaan kita. Lanjut. Nah, apa yang menjadi rekomendasi dari kami dalam hal ini adalah pertama, karena nilai itu abstrak dan menjadi pedoman dalam tindakan kita, mau nilai sipakatau, sipakalebi, maca dan sebagainya tadi, sebenarnya ada yang pertama itu ada namanya desa adat. Kembali kita desa adat dalam rangka mendorong atau membangkitkan kembali nilai-nilai budaya yang positif dalam segala kehidupan. Kemudian membentuk atau memfungsikan kembali lembaga adat. Kalau kita tidak punya wibawa di daerah, masih ada sosok-sosok orang tua yang kita anggap sebagai panutan kita. Nah, masalahnya sekarang lembaga itu sudah mulai tidak ada. Sehingga tidak punya wibawa lagi dalam struktur masyarakat ketika tidak ada kewibawaan, sia-sia itu nilai-nilai tadi. Kemudian langkah strategi ya tidak kalah efektifnya adalah
memfungsikan nilai-nilai budaya tradisional dengan pendidikan formal, dengan berbasis hukum, bisa RT RW atau SD sampai SMA. Kemudian ini juga berhubungan dengan pemerintah daerah, kebijakannya dalam bentuk perda. Lanjut, terakhir saya sudah diingatkan, kemudian ada pusat-pusat kerajaan atau kedatua yang memainkan peran dalam rangka mempertahankan falsafah tadi. Falsafah-falsafah itu tidak akan berfungsi kalau tidak ada pusat-pusat kerajaan dan kedatuan itu yang diaktifkan kembali. Kemudian peran agama, di sini ada kiai, ada pendeta dan sebagainya, hingga terjadi pada fase tertentu ada yang namanya asimilasi antara nilai-nilai budaya tradisional, ajaran agama dan praktek keseharian. Terakhir, bagaimana kelompok-kelompok kekerabatan itu keluarga menjadi instrumen sosialisasi atau internalisasi pertama dalam rangka memfungsikan tataran pengetahuan atau mental, nilai-nilai budaya, pola tindakan sampai memahami kepribadian dari fase-fase awal. Lanjut, terakhir saya kira sebagai penutup, saya kira kita perlu meninjau, merevitalisasi lagi atau memfungsikan lagi nilai-nilai yang pernah ada, nilai yang positif saja, jangan yang negatifnya. Nilai-nilai yang positif dalam kerangka bagaimana praktik mencegah korupsi dalam kehidupan sehari-hari, karena kita tidak terlalu banyak berharap pada lembaga-lembaga hukum, tapi yang paling penting adalah proses pembudayaan pada institusi kita, mulai dari level keluarga sampai pada level-level institusi formal di beberapa. Akhirnya terima kasih karena saya sudah diingatkan dan waktu saya habis. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Dr. Tasrifin Tahara. Oh ini buku beliau tadi. Bapak Ibu sekalian, berarti korupsi itu memang sebenarnya punya akar sejarah, kira-kira begitu. Sekarang ada lagi istilah Kak Tasrifin, ada ke-100, maka ada ke-100 itu bagian dari ini juga. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang pernah mengingat Nietzsche yang menulis The Will to Power, hasrat berkuasa. Apakah hasrat berkuasa itu sama dengan hasrat kekuasaan? Apakah hasrat kekuasaan itu sama dengan melahirkan hasrat kepada materi? Jika hasratnya kepada materi menjadi besar, apakah itu penyebab orang melakukan kejahatan korupsi? Itu bagus sekali tesisnya Nietzsche itu, meskipun dia adalah seorang ateis, tetapi tesisnya menarik. Ada dua tesis yang lain. Elias Canetti menulis Krauts, kerumunan. Kalau orang melakukan korupsi itu, kata Canetti, satu orang, tapi kalau sudah oleh banyak orang dianggap biasa. Jadi itu tesisnya. Nah sekarang di samping saya terakhir, pembicara terakhir adalah Profesor Dr. Irwansyah akan melihat, seringkali Prof. Irwansyah bilang begini, dulu korupsi masih di bawah meja Pak Kajati, sekarang diangkat dengan meja-mejanya. Ini luar biasa. Sering sekali Prof. Irwansyah ulang-ulang di beberapa forum. Jadi saking tidak malunya orang, korupsi sudah diangkat dengan meja-mejanya sekaligus. Dulu masih transaksi di bawah meja. Nah, sekarang bagaimana Prof. Irwansyah memandang korupsi dari sisi sosiologi hukum? Terima kasih adik moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Kajati, para pemuka pimpinan agama yang berkenan hadir, para narasumber, Pak Wakajati, Bapak Ibu, para peserta yang berkenan hadir, para guru besar, teman-teman wartawan. Mohon maaf karena sedianya Pak Dekan yang akan mengisi sesi keempat ini, dan alhamdulillah diberi tugas untuk menyampaikan. Ya, mudah-mudahan tugas ini saya bisa tunaikan dengan baik, insyaallah. Tadi menarik ya, diminta melihat korupsi itu dari sisi fenomena sosial. Mungkin tema yang paling tidak pernah kehabisan tema kita Pak soal korupsi. Saking banyaknya Pak, saking lamanya, ya. Jadi sebenarnya penegakan korupsi itu adalah potret dari penegakan hukum secara keseluruhan. Juga potret dari cara kita bernegara. Jadi tidak mungkin
penanganan korupsi itu membaik kalau yang lain tidak membaik, Pak. Ya. Yang kedua, kita bisa mungkin setuju bahwa ini korupsi masalah besar, tapi miskin solusi. Buktinya terus berlanjut, malah menampilkan pemain-pemain baru, Pak. Tadi datanya Pak Kajati, ada kades. Ini kades muncul setelah ada dana desa. Usia koruptor makin muda, Pak. Makin muda. Kemudian perempuan ikut masuk menambah. Ya, dulu perempuan itu dianggap pencegah, sekarang menjadi bagian. Maaf ibu-ibu ya. Karena sekarang ibu-ibu kita, Pak, kalau dikasih uang sama suaminya, I love you papi. Ya. Nggak pernah bertanya uang dari mana ini, Pak. Nanti suaminya bila sudah dikasih bertanya lagi. Ya, itu nilai-nilai yang tidak mendukung pemberantasan korupsi. Tadi betul kata Bang Fajrul ya, fenomena korupsi itu Pak dulu awalnya di bawah meja, masih sopan Pak ya, lama-lama di atas meja, sudah mulai meningkat sedikit Pak. Kemudian yang ketiga diangkat dengan meja sekalian. Yang terbaru, desain dulu bikin meja, baru kita angkat mejanya. Ini mungkin dihadapi oleh Bapak Ibu Kejaksaan. Korupsi berbasis kebijakan. Jadi pejabat mengambil kebijakan, ada seorang wali kota, ya, dia suruh istrinya beli tanah. Tanahnya, tuh beli tanah di sana ibu ya. Periode berikutnya sebagai bupati, dia mengambil kebijakan untuk membangun bandara di tanahnya. Ini pertanyaannya korupsi atau bukan ini? Ya tanah-tanah sendiri, kebijakan, ya saya wali kota membuat kebijakan. Inilah yang berlangsung di Indonesia. Ya. Ini data-data menarik, pernah data di KPK, mungkin Pak Wakaf pernah di sana. Ada proyek tertentu di mana korupsi sumber daya alam, Pak, tambang dan hutan itu tidak ada NPWP-nya, Pak. Ini betul-betul di atasnya mafia ini, ya. Jadi korupsi dibawa ke hutan, Pak, pencucian uang di sana, tidak ada NPWP, ya. Padahal penjual rokok di pinggir jalan dikejar-kejar dengan retribusi, ya. Nah, itu contoh. Hal lain adalah ini ada menarik kemarin kasus ya di Malang. Mantan seorang wali kota meninggal, dimakamkan di Taman Pahlawan. Banyak yang protes. Loh kok ini dari penjara kok langsung ke Taman Pahlawan ya? Ya kalau dari Istiqlal ke Taman Pahlawan masih masuk akal Pak. Di Athena, di Ceko, di sana ada Pak Taman Pahlawan didesain untuk para koruptor Pak. Memang Taman Pahlawan untuk para koruptor. Ini bentuk pencegahan dari negara. Ya. Jadi di situ Pak, sini nama-nama pengkhianat negara. Ya, kalau di Taman Panai kan Pak, di sini nama-nama kesuma bangsa. Di sana nama-nama pengkhianat negara. Ya. Mungkin kurang lebih dulu Pak waktu dari NU bikin solusi. Nanti koruptor itu Pak tempatkan di depan mall saja. Wah, jangan juga kelewatan. Atau jangan salot itu koruptor. Jangan juga, nanti masalah besar ini. Jadi semangat itu ada. Di Cina orang mengatakan korupsi itu potong leher. Ketika Suroji jadi presiden, dia katakan siapkan 100 peti mayat. 99 saya mau isi koruptor. Yang satunya siapa Pak? Itu untuk saya kalau saya korupsi. Di Arab Pak, koruptor potong tangan. Menurut Rocky Gerung Pak di Indonesia potong masa tahanan. Jadi satu potong leher Pak, satu potong tangan, di Indonesia potong masa tahanan. Ya. Kalau kita lihat fenomena Bapak Ibu, sebenarnya cara kita melakukan penindakan dan pencegahan ini sebenarnya tidak lengkap. Korupsinya lengkap, caranya tidak lengkap. Saya ingin mengatakan begini. Kalau kita memetakan masalah, ada akibat masalah.
ada sebab masalah dan ada akar masalah. Maafin Pak Kajati, ini beliau kan lagi studi D3 di Unsud ini. Ya, saya katakan begini, kita ini fokus hanya mengatasi akibat. Jaksa OTT, KPK OTT, apa yang diselesaikan? Hanya akibat saja. Mungkin mundur sedikit mencari sebab akibat. Tapi pernahkah kita berpikir apa itu akar masalah? Kemarin dalam debat terbuka, semua fokus mengatasi akibat masalah. Tidak ada ide tentang akar masalah. Di mana sebenarnya akar korupsi itu? Menurut saya, ini kita bisa berdebat ya. Akar masalah adalah pada pemilu yang mahal. Pernahkah diatasi? Tidak ada, Pak. Kalau kita mungkin Bapak Ibu ke negara-negara Eropa yang lagi selenggarakan pemilu, kita bingung ini. Yang mana negara kaya sebenarnya? Indonesia atau Prancis yang kaya? Dilihat cara dia melaksanakan pemilu, Pak. Kita jauh lebih kaya, Pak. Semua ditempeli tanda gambar, Pak. Pohon, mobil, gedung. Untung tidak ada aspal, Pak, dikasih tanda gambar, Pak. Di negara-negara maju, tidak ada begini, Pak. Tanda gambar itu hanya di kantor-kantor pelayanan publik. Tidak ada arak-arakan kendaraan, Pak. Yang begitu menghina, Pak. Dipimpin oleh polisi pakaian lengkap, di belakangnya bonceng tiga dapat helm, Pak. Ini penghinaan sebenarnya ini, Pak. Mana pencemaran lingkungan, Pak? Ini anak kecil, Pak, anak-anak sekolah, Pak. Kan pelanggaran, Pak. Ya, enggak pakai baju, Pak, saku dulu lagi. Itu kan pencemaran lingkungan itu. Itu tidak ada di negara lain, Pak. Semua kampanye indoor. Kita kampanye tidak ada penyaji dangdut yang rock seksi, Pak. Tidak ada penontonnya. Tidak ada bagi-bagi amplop, money politik. Saking mahalnya biaya pilkada. Jadi saya katakan begini, apapun konsepnya, kalau akarnya tidak diselesaikan ya tidak bisa. Hanya menunda waktu saja. Coba bayangkan, Pak. Orang mengatakan biaya jadi bupati wali kota 10 sampai 20 miliar. Gajinya 8 juta kali 12 kali 5, 60 tahun, Pak. Tidak cukup setengah miliar. Modalnya 10 miliar, Pak. Di mana nutupnya? Makanya daerah yang kaya, sumber daya alam, korupsinya perizinan. Daerah miskin, korupsinya pengadaan. Izin lingkungan yang menjadi instrumen pengendalian, Pak, menjadi instrumen bayar utang. Bayar utang tuh kan ada cukong di situ, Pak. Bos, kami sudah bantu biaya kampanyenya 5M. Gimana cara bayarnya, Bos? Sini izin apa kau perlukan? Izin tambang, tanda tangan. Makanya tambang itu sumber bencana, bukan sumber kesejahteraan. Daerah-daerah yang kaya sumber dayanya di Indonesia sumber bencana, Pak. Konawe itu daerah tambang sekaligus langganan banjir, Pak. Kenapa? Izinnya menurut ilmu kita itu pengendali. Ini alat bayar utang politik. Ini tidak cukup, Pak, saking mahalnya. Jadi kalau saya sepanjang ini tidak dibenahi, Pak, akar masalah korupsi itu salah satunya adalah di pemilu yang mahal. Karena banyak penikmat, Pak. Apa penikmatnya? Ada orang tidak punya kapasitas tetapi banyak duit. Itu boleh masuk, Pak. Ada teman saya, Pak, ini caleg, bapaknya yang kampanye. Gimana? Dia duduk di warkop saja ngerokok, Pak. Bapaknya pergi kampanye, terpilih juga. Masuk anggota DPN, Pak, selepet dengan kepala dinas. Bagaimana cara dari warkop selepet kepala dinas? Mohon maaf, Pak, ya. Karena di Indonesia ini, Pak, pernahkah kita mendengar seleksi menjadi anggota dewan? Gak ada seleksi, Pak. Pak Waka masuk KPK, dibongkar semua rekam jejaknya, Pak. Mestinya calon anggota dewan dibongkar juga, Pak. Kau mampu tidak bikin perda? Tidak ada seleksi, Pak. Ini kan anomali, Pak. Besar wewenang, minim proses. Sehingga menjadi sumber masalah. Jadi saya kira, menurut saya, Pak, peta masalah ini
kalau bisa akarnya dibenahi. Mungkin nanti pemuka-pemuka agama, mungkin tema-tema Khatib Jumat kita Pak keras-keras saja. Ini kan lunak-lunak Pak. Misalnya gimana cara mendapat uang halal? Apakah prosesnya haram bisa menjadi uangnya halal? Saya tidak singgung, Pak MK Pak ya. Prosesnya cacat, hasilnya bisa diterima lain Pak ya. Ini contoh keharaman saja Pak ya. Bahwa tidak ada proses yang cacat Pak, terus hasilnya bagus. Ini yang terjadi Pak buat negara kita. Gimana Bu? Ini kan dapat hadiah. Padahal prosesnya haram Pak, tapi dianggap ini halal Pak ya. Jadi mestinya khotbah Jumat harus keras-keras Pak. Soal halal haram saja. Cuma kalau ada ustaz halal haram Pak, tidak ada yang mau Jumat di situ Pak. Pindah masjid ya. Dia bilang ini ustaznya serasa di depannya sudah neraka katanya Pak. Serba susah ini Pak. Kenapa terakhir? Apa yang terjadi di negara kita Pak? Masyarakat makin permisif. Mau anti urus KTP Pak, terlalu lama bos. Kalau saya bayar 500.000, oh bisa dicek besok Pak. Kalau 100.000 Pak, ini Pak cawa 1 minggu belum tentu ketemu Pak. Permisi Pak, mudah melanggar. Yang kedua, ya kita miskin keteladanan. Tadi Pak Kadek sudah ungkap Pak ya. Di Indonesia ini Pak terlalu banyak pejabat yang miskin pemimpin. Pemimpin itu mesti dicontoh. Tidak menggunakan kekuasaannya sewenang-wenang Pak. Kita ini pejabat apa aja Pak toh? Ya. Nah, terakhir saya tidak merasa bahwa negeri kita ini kurang keteladanan. Berbanggalah Pak korps kejaksaan Pak. Punya seorang lopa. Di Surabaya Pak ada namanya Jalan Jaksa Agung Suprapto. Betapa identiknya Suprapto dengan keberanian Pak. Melekat namanya Jalan Jaksa Agung Suprapto di Surabaya. Hampir banyak gedung di Indonesia Pak soal kejujuran dikasih nama lopa. Ya, di polisi ada nama Hugeng. Ya, di pengadilan ada nama Artijo. Ini semua pejuang-pejuang korupsi. Makanya ketika Artijo wafat Pak, terjadi perubahan yang luar biasa Pak. Dulu maaf Pak ya, pengacara tiara Pak. Tidak ada mau berani kasasi. Sekarang berani Pak, ada PK dan sebagainya. Jadi memang kita figur tadi sebut ya. Kita figur yang bisa menjadi keteladanan Pak. Ini yang kita susah Pak. Karena elit kita juga kan tidak bisa dicontoh. Ya, dia bilang kalau kita mau gaya hidup sederhana susah ini. Ya, jadi tadi gaya hidup permisif, gaya hidup hedonis, kemudian makin materialistis, kemudian Pak ini mental menerabas ini, menghalalkan segala cara. Ya, ada memang lelang terbuka. Ada lelang terbuka Pak yang terjadi jual beli jabatan Pak. Kadis ini paling rendah, paling tinggi Pak ya. Apa yang paling rendah? Kadis pemakaman. Kenapa rendah sekali? Urus orang mati. Ini paling murah tarifnya Pak. Paling tinggi kadis PU yang paling tinggi. Terjadi Pak, ini terjadi. Jadi ada lelang jabatan yang terjadi jual beli jabatan. Terakhir sekali dari segi moral Pak. Saya juga protes Pak, ini terkadang undang-undang kita ini terlalu positivis, miskin moral. Ketika meloloskan undang-undang bahwa mantan koruptor, mantan napi, bisa jadi caleg, bisa jadi pilkada, ini rusak moral ini undang-undang Pak. Saya ditanya mahasiswa, kenapa terjadi? Mungkin yang bikin juga sesamanya, saling melindungi kan? Karena sekarang ini Pak, kekuatan koruptor ini memasuki semua wilayah. Ya. Jadi ini ketika revisi KPK, saya bilang inilah kemenangan terbaik jejaring koruptor di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Irwansyah. Mari kita beri aplaus kepada keempat narasumber kita Bapak Ibu sekalian. Ternyata hulunya korupsi itu ada di pemilu. Kalau kotor di hulur, pasti busuk di hilir. Berarti korupsi itu adalah akibat pemilunya. Tapi masalahnya Prof, kalau masuk lorong ada serangan fajar, serangan duha, serangan sebelum masuk TPS, serangan setelah keluar TPS, ini masalahnya. Tapi baik Bapak Ibu sekalian,
sekali lagi kami ingatkan, acara kita disiarkan langsung oleh RRI Makassar, program 194,4 FM dan YouTube RRI, bagi Bapak Ibu pendengar dimanapun Anda berada. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk ke bawah sambil mutar dulu Bapak Ibu sekalian. Ini ada 15 orang yang kita undang sebagai peserta aktif karena ini FGD Indep, FGD terbatas.